Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pairojo dalam analisa Agus Rahmat. Senang sekali malam hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Masih berkaitan dengan PIK dan kita akan bahas berita-berita berkaitan dengan PIK 2. Nah, pada malam hari ini ada berita yang cukup menarik ya. Muncul Majelis Ulama Nusantara dukung PSN PIK 2 ya. Kita baca nanti baru kita bahas. Sahabat-sahabat semuanya, saya tidak akan mengatakan ini tandingan atau tidak ya. Tetapi kita semuanya tahu bahwa tentu dimunculkannya Majelis Ulama Nusantara ya tentu karena memang di satu sisi kita tahu bahwa Majelis Ulama Indonesia itu menolak adanya PSN PIK 2 karena di situ ada tumpangan-tumpangan yang ada. Dan ternyata pula Muhammadiyah, PP Muhammadiyah kemudian bahkan melakukan pelaporan. Dan dalam Mukernas NU pun juga sama mengeluarkan satu ketetapan yang menolak PIK 2 tersebut. Nah, ini menarik untuk kita bahas karena lagi-lagi ini muncul. Kita ini sebetulnya apa sih? Kita hanya ingin berbicara tentang bagaimana kedaulatan negara Indonesia. Kita hanya ingin bagaimana kedaulatan masyarakat, bagaimana kedaulatan rakyat. Rakyat yang digusur, rakyat yang kemudian terintimidasi, ya kan? Kemudian masyarakat nelayan yang dipisahkan dengan lautnya. Ada pagar laut, ya kan? Kemudian ada sertifikasi terhadap lautan. Kalau kemudian kita tinjau ini berdasarkan hukum agraria ini sangat jauh. Ya. Nah, namun lagi-lagi ini muncul berita yang terus terang saja memang kalau saya ya agak sesek sebetulnya. Ya, tapi kita baca coba. Ya. Muncul Majelis Ulama Nusantara dukung PSN PIK 2 sebut membiarkan tanah terbengkalai itu dosa. Kalau kemudian dasarnya bahwa membiarkan tanah terbengkalai itu dosa, maka yang harus difikirkan apakah dia tanah yang itu terbengkalai atau tidak. Ya. Dan kemudian dia datang itu untuk apa? Apakah itu terbengkalai? Apakah laut itu terbengkalai? Ya kan? Dan kemudian tanah-tanah yang ada itu, ya, itu kemudian dijadikan itu akan dijadikan satu kawasan tertentu. Pertanyaan berikutnya yang harus dijawab dengan jujur adalah, bukan kita hanya membahas dari satu sisi saja. Tetapi kemudian apa manfaat dan apa madaratnya. Tetapi kalau kemudian kita berbicara tentang kedaulatan, selesai semuanya. Tidak ada diskusi tentang itu. Kalau kita sudah berbicara tentang kedaulatan, maka pemerintah, rakyat bersatu padu. Bagaimana mungkin kemudian pembangunan itu ya hanya ditujukan dalam tanda petik itu etnis tertentu. Tentu ini tanda tanya. Kenapa kan? Nah, kita baca. Nama Majelis Ulama Nusantara makin mencuat usai mendukung kelanjutan proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 PSN PIK 2. Ya. Juru bicara MUN Kiai Muhammad Adsyidki menegaskan bahwa ulama wajib mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi umat. Pertanyaan berikutnya harus dikaji lebih lanjut. Seberapa jauh manfaatnya dan seberapa jauh mafsadatnya? Kalau kemudian ya artinya ketika mengurai itu harus tuntas. Bukan hanya berhenti ini proyek ini kemudian akan menjadikan tenaga. Bukan seperti itu. Lihatlah mereka masyarakat yang ada di situ. Ketika dimulai dari awal bagaimana ada tiang-tiang yang ada pancang-pancang, ada pagar laut dan sebagainya. Kemudian ada laut yang kemudian sudah mempunyai sertifikat dan lain sebagainya. Kita tidak tahu sertifikat itu kemudian nyantolnya kemana kan gitu kan. Jadi kalau kemudian bahwa hanya dalam satu pemikiran saja ya
mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi umat. Oh, kita senang sekali di situ. Tetapi menjadi pertanyaan berikutnya adalah di mana letaknya? Harus clear. Di mana letaknya? Kemanfaatan bagi masyarakat itu seperti apa? Letak kemanfaatannya di mana bagi masyarakat? Saat ini masyarakat tidak bisa melaut. Bisa, tetapi harus harus melintas. Dan apabila kawasan itu sudah tertutup, pertanyaan berikutnya, di mana letak nelayan itu akan melaut? Dan ketika di sepanjang jalur itu sudah dikuasai, ya, pertanyaan berikutnya, ini menyangkut tentang kedaulatan. Kalau sudah berbicara tentang kedaulatan, maka kita harus sepakat, ya, bahwa kedaulatan akan lebih utama. Sejalan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, MUN berharap proyek ini terus berjalan sesuai dengan Perpres era Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin tanpa terhambat kepentingan politik. Menurut MUN, pendapat ini disampaikan setelah melakukan kajian dan meninjau lokasi pada 1 Februari 2025. Pertanyaan berikutnya, kajiannya seperti apa? Dan kemudian meninjau 1 Februari. 1 Februari meninjaunya. Apa yang didapat dari peninjauan 1 hari? Ya kan? Sementara kawan-kawan yang lain itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun melakukan kajian, melakukan peninjauan, dan setiap waktu itu selalu ada di sana. Kita sedih memang ketika kemudian kita dipertontonkan ada diorama yang berbeda. Di satu sisi masyarakat, kita ingin ulama itu bersama dengan masyarakat, ya. Dan Majelis Ulama Indonesia itu sudah menekankan, menolak. Dan ternyata NU juga sama, Muhammadiyah juga sama. Lantas ini berdiri di mana, ya? Mereka menilai PSN PIK 2 bermanfaat dan bukan mudarat sebagaimana disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj yang mengingatkan bahwa membiarkan tanah terbengkelai adalah dosa. Lagi-lagi dalilnya adalah itu, ya kan? Nah, kalau kemudian tanah terbengkelai itu kemudian dikelola oleh orang pihak yang pada akhirnya menimbulkan kemandaratan, ini bagaimana? Ya tentu kita berpikir itu kan harus juga tuntas. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa PSN PIK 2 tidak terkait dengan Pantai Indah Kapuk. Lah kalau kemudian judulnya adalah PSN PIK 2, ya ini apa kan itu kan? Proyek seluas 1.754 ini di lahan milik Kementerian Kehutanan ini mencakup pengembangan wisata mangrove dari 91 menjadi 514 hektar serta fasilitas ekowisata termasuk masjid 4,5 hektar tanpa pembangunan rumah komersial. Ya. Kita lihat kenyataan yang ada. Ya. Bagaimana sepanjang bibir pantai itu. Ya. Kalau kemudian kita pantengin 1754 ya. Dan lahan mangrove itu berapa? Kalau lahan mangrove katakanlah 1.300, maka hanya beberapa saja yang bisa dilakukan. Bukan kemudian sampai ke seluruhnya itu, ya. Kemudian mengatasnamakan PSN. Karena PSN hanya 1.754 dan itu pun lahan mangrove, ya, lahan perlindungan biota laut, ya kan? Dan kemudian juga ada ekowisata di sana. Kalau ini bukan untuk perumahan, bukan untuk pemukiman. Pertanyaan berikutnya saat ini seperti apa? Kita ini harus jujur. Pemerintah harus jujur. Ya, kalau kita berbicara pemerintah harus jujur, pemerintah pusat harus jujur, gubernur harus jujur. Ya. Ya masyarakat jangan kemudian dianggap tidak tahu. Masyarakat saat ini sudah mencari tahu. Ditegaskan keberadaan Majelis Ulama Nusantara bukan untuk menyaingi Majelis Ulama Indonesia, melainkan sebagai alternatif kemitraan yang mempererat hubungan antara ulama, umarah dan umat. Yaitu ya kita juga paham lah kemana arahnya ya. Kita tidak bahas pada sisi itu. Silahkan itu makan itu kan. Yang penting kita fikih sajalah. Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan itu diakui oleh semuanya sudah sepakat untuk itu. Sebagai organisasi yang hadir untuk membangun sinergi dengan masyarakat, MUN berkomitmen dalam memperkuat persatuan serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Ya. Ya, jadi artinya kita sudah kita sudah tahu
ya apa yang dilakukan oleh mereka. Intinya Majelis Ulama Nusantara itu memberikan dukungan ya. Tetapi yang harus kita ketahui, Majelis Ulama Indonesia NU sebagai organisasi terbesar umat Islam dan juga Muhammadiyah itu menolak ya adanya PSN PIK 2 ini. Karena ada tumpangan-tumpangan yang ada di sana sehingga kemudaratan yang dipandang itu lebih besar ya. Dan kalau kemudian lagi-lagi berbicara tentang kedaulatan maka sudah selesai. Kalau bicara kedaulatan maka tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Jadi sekali lagi kepada sahabat-sahabat semuanya agar kita juga menilainya itu juga dengan jernih ya kan. Itu saja, semoga bermanfaat dan kita akan bahas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.